Saya mau, sampein beberapa topik sih ya mengenai sesi sama, Cortex SDR. Tapi sebelum saya masuk ke slide, kenapa sih sesi ini bisa muncul gitu loh, kenapa sesi ini akhirnya itu sekarang jadi rame, rata-rata vendor security juga pada bikin sesi sekarang. Sekarang ini impact-nya dari digital transformation ke arah networking dan security ya. Jadi resource itu sekarang bukan hanya ada di HQ atau data center saja, seperti yang dulu kan cuma ada di sini ya. Dulu ya kita ngomongin 10 tahun lalu ya, semua rata-rata masih ada di sini semua. Kalau sekarang udah mulai moving semua, saya yakin juga meskipun mungkin masih ada yang ada di HQ data center, pasti udah mulai kepikiran untuk migrate ke arah public cloud. Karena biasanya untuk masalah scalability, operational cost-nya, kemudian dari sisi fleksibilitasnya, dan tapi biasanya yang paling utama adalah masalah scalability. Karena gimana caranya, kalau misalnya user-nya semakin banyak, kita nggak perlu invest banyak-banyak, capex-nya itu nggak perlu banyak di sini. Berikut juga SaaS. Sekarang siapa sih yang nggak pakai Office 365? Rata-rata orang pakai Office 365. Kalau nggak pilihannya Office 365, biasanya orang-orang pakai Google Suite. Jadi SaaS udah mulai banyak digunakan ya. Tapi problemnya yaitu ketika semuanya udah moving ke cloud, moving ke kayak SaaS, bagaimana cara kita secure-nya? Kalau kita nggak ngurusin security-nya ini, begitu bobol, bubar usahanya. Nah, problemnya adalah di sisi aksesnya. Di sisi aksesnya itu, kalau dulu kita ngomongin branch, mobile, itu problemnya tuh mesti rata-rata sama. Poor application performance, itu dari dulu lagu lama lah ya. Application performance nggak terlalu bagus. Terus user akses lambat. Belum nanti kalau user bertambah yang akses, scalability-nya susah, mesti nambah perangkat lagi, mesti nambah resource lagi, gimana cara secure-nya, pusing lagi. Belum lagi integration-nya, semakin banyak aplikasi sekarang di-deploy, integrasinya dari satu aplikasi ke aplikasi lain tambah pusing lagi. Jadi ini biasanya rata-rata yang jadi problem lah ya. Makanya sekarang ini vendor-vendor pada banyak melirik sesi. Even user pun juga ketika kita ngomongin sesi, mereka juga rata-rata interest untuk hal ini. Jadi sesi itu kepanjangannya adalah Secure Access Service Edge. Saya yakin rekan-rekan di sini mulai hari ini kalau yang belum pernah dengar ya, sampai ke tahun-tahun depan pasti akan lebih sering dengar namanya sesi. Karena vendor-vendor security, vendor-vendor networking juga udah mulai gencar pakai terminologi sesi ini. Jadi sesi ini atau Secure Access Service Edge itu sebenarnya penggabungan dari antara networking as a service sama security as a service. Karena dulunya kalau kita ngomongin networking itu kan biasanya on-premise. Security itu semuanya on-premise. Jadi gimana tadi yang problem-problem tadi ya, itu semua terjadi ya. Kalau sekarang dijadikan services, jadi networking as a service sama security as a service. Yang tadinya banyaknya di CapEx, sekarang berubahnya ke OpEx. Makanya di sini disebut ada the industry most comprehensive cloud deliver service edge. Jadi service edge-nya itu sekarang udah cloud deliver, bukan lagi on-premise. Jadi ini kira-kira gambaran ketika dari user mau akses ke arah resources, itu sebelum dia akses ke arah resources yang dulunya itu dia mesti direct akses ke sini, itu harus melewati ini dulu. Di mana di sini networking itu disediakan sebagai services, kemudian security itu juga disediakan sebagai services. Jadi yang tadinya networking sama security ada di sini semua, sekarang di-move ke sini. Supaya nanti bisa menjawab masalah-masalah scalability, performance, security, dan sebagainya. Complexity, itu semuanya bisa di-solve kalau ini di-moving ke cloud. Rekan-rekannya di sini ada firewall as a service, kemudian ada zero trust network architecture. Even kita juga bisa deploy zero trust network architecture juga dengan menggunakan security as a service yang ada di cloud tersebut. Kemudian ada juga security web gateway, SWG itu kan security web VPN ya. Kalau biasanya dulunya kan on-premise ya, sekarang taruhnya di cloud, jadi cloud security web gateway. Kemudian ada CASB atau Cloud Application Security Broker. Kalau dulu kita belum familiar ya, mungkin pakai Salesforce, Google Suite atau Office 365, kita nggak monitoring, kita nggak atur policy-nya. Nah, sekarang begitu ada CASB, maka kita bisa monitoring juga application atau SaaS tersebut ya, penggunaannya seperti apa. Kita bisa monitoring, kita bisa atur policy-nya seperti apa. Begitu juga di DLP juga ya, tapi di DLP ini lebih ke arah networking ya, DLP networking. Karena biasanya kalau DLP itu kan ada di endpoint ya, ada di endpoint yang which is itu biasanya deployment-nya itu super kompleks, super ribet, dan super lama. Tapi begitu ini di-deliver di cloud, kita bisa achieve
di mana goal-nya itu kalau misalnya kita mengamankan suatu dokumen yang ada di network-nya kita, supaya itu tidak sembarang di-upload ke arah internet, itu kita bisa memanfaatkan juga DLP-nya ada di level network-nya juga. Di sisi networking as service layer-nya, itu kita bisa memanfaatkan juga SD-WAN di sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini sudah pakai SD-WAN, mungkin pakai VeloCloud atau vPTela atau mungkin yang lain atau pakai punyanya Palo Alto, CloudGenix atau PAN-OS SD-WAN, maka itu juga bisa diintegrasikan. Jadi dari sisi security kita bisa achieve, dari sisi networking itu kita juga bisa achieve goal-nya supaya dari sisi cost-nya juga bisa turun menggunakan SD-WAN, dari sisi reliability-nya juga lebih tinggi karena kita bisa pakai multiple link untuk bisa kita akses ke arah internet atau ke arah cloud resources. Kemudian Prisma Access ini kita kerjasamanya juga kita taruh infrastrukturnya itu di Google Cloud. Jadi dimanapun Google Cloud berada, maka di situ ada Prisma Access gateway-nya. Jadi kalau misalnya cabangnya ada di Singapura, Malaysia, bisa pakai gateway-nya yang di negara tersebut, tapi tetap terkoneksi di dalam satu network-nya Prisma Access. Jadi dia tetap bisa ngobrol ke Indonesia, tetap bisa ngobrol ke Singapura, tapi tetap secure jalurnya, kita bisa amanin. Oke, jadi secara bisnis value-nya, karena ini biasanya kita harus meyakinkan pihak manajemen bahwa ini ada bisnis value-nya itu bukan hanya security aja, bukan hanya security value yang kita bisa achieve, tapi dari sisi bisnis value-nya kita juga bisa achieve. Di mana speed and agility itu kita bisa achieve, yang tadinya mungkin harus bottleneck semuanya di kantor pusat, sekarang akses ke application public cloud SIS juga lebih cepat. Kemudian consistent security and compliance, karena biasanya itu bukan hanya security aja yang kita mesti urusin, kalau company-nya udah size-nya udah gede, itu biasanya ada compliance tertentu yang harus diikutin. Nah, itu kita juga bisa atur supaya kita bisa comply. Kemudian di sini kita bisa reduce operational cost and complexity. Kenapa? Yang tadi saya bilang ya, karena dari sisi CapEx-nya itu udah bukan lagi fokusnya bukan lagi di CapEx, tapi sekarang kita udah mulai move yang tadinya CapEx sekarang larinya ke OpEx. Yang which is itu sekarang rata-rata company lebih prefer ke OpEx daripada CapEx. Kemudian ada improve user experience. Kenapa? Karena kalau kita pakai Prisma Access, memang kita internetnya pakai Google Cloud, maka aksesnya ke arah public cloud, apalagi akses ke arah Google Suite Office 365, biasanya mereka udah punya direct billing. Jadi juga lebih cepat. Oke, nah itu di Prisma Access. Nah, saya minta waktunya sedikit lagi, kita bahas mengenai dari sisi Cortex XDR. Dari sisi endpoint security seperti apa? Kalau tadi kan kita ngamanin di sisi level networking-nya ya. Networking sama security di level networking-nya. Sekarang di sisi endpoint-nya seperti apa? Gimana caranya kita bisa secure? Jadi Cortex XDR itu adalah endpoint security yang Palo Alto yang which is dia itu bisa digabung sama analitik ada di situ, anti-exploit ada di situ, kita bisa melakukan malware detection and response, kita bisa melakukan threat hunting, kemudian kita juga bisa digest log dari NGFW yang lain. Konteks SDR kelebihannya dari situ sih. Karena dia base-nya itu adalah anti-exploit, bisa dibilang Cortex SDR ini beda dengan antivirus. Antivirus itu kan dia tuh signature base ya. Kalau ada signature-nya dia bisa ngeblok, kalau nggak ada signature-nya dia bobol. Kalau konteks SDR itu di situ ada static analisisnya, ada machine learning-nya. Jadi di situ itu sebelum kita akses istilahnya kita compare ke signature ya, di sini ada recognition protection, ada technique based exploit prevention, ada kernel protection, threat intelligence, ada malicious process prevention, bisa stop script dan lain sebagainya. Bisa dibilang konteks SDR itu endpoint security yang signatureless. Nggak benar-benar depend sama signature, nggak heavily based sama signature, tapi signatureless.